Selamat malam semuanya. So first of all, aku ngucapin makasih banget buat panitia yang udah ngundang aku di webinar kali ini, dan juga buat teman-teman yang udah hadir. Oke, aku Adinda Putri Kusumawardani, biasa dipanggil Adinda, Dinda, Putri, Warda, atau mungkin terserah kalian. Dan aku mau minta maaf banget kalau misal suaraku noise atau mungkin kayak ada gangguan yang lain, karena lagi hujan di sini dan ada adik aku. Um, Oke, anyways, aku merupakan mahasiswi semester 2 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Jember. Mungkin ada yang tahu UNEJ. Dan selain itu juga, itu kampus regulerku. Kenapa aku sebut kampus reguler? Karena aku juga merupakan mahasiswi triple degree di jurusan yang lain. Aku ambil hukum di Universitas Terbuka dan juga ambil Bachelor Psikologi di UNBC, British Columbia, Kanada, gitu. So, kali ini aku mau jelasin tentang jurusan aku yang hubungan internasional. Mungkin dari panitia bisa dibantu share screen. Oke, let's see. Kita akan bahas tentang hubungan internasional atau mungkin yang kata orang-orang itu international relation sebutannya gitu. Next. Nah, aku mau tanya nih buat teman-teman dulu buat pembukaan nih. What do you think about international relation? Apa yang kamu pikirkan atau mungkin yang kalian dengar ketika mendengar hubungan internasional, jurusan hubungan internasional? Satu kata aja. Di slide aku udah nyantumin beberapa. Yang pertama adalah pasti jago bahasa Inggris. Yang kedua ada diplomat. Yang ketiga pasti ke luar negeri. Yang keempat ada jago public speaking. Dan yang kelima adalah belajar sejarah dunia. Mungkin teman-teman nih buat yang punya kata lain bisa ditulis di kolom komentar. Aku tunggu selama kurang lebih 1 menit. Mungkin ada kata-kata lain karena jujur nih aku waktu dulu tuh kayak bingung banget nih mau ambil eh, di SNMPTN tuh jurusan hubungan internasional atau hukum gitu karena emang fokusku di dua jurusan itu kayak orangnya asik. Terus ada lagi nggak yang kayak one word about HI gitu? Oke, high class person, bener-bener. Oke, next. Nah, kalau tadi kita udah bahas kayak seputar what do you think about international relation, kita sekarang mau bahas fun fact ini. Fun fact sebagai anak HI dan juga kuliah HI. Yang pertama adalah fun fact sebagai anak HI, nggak semua jago bahasa Inggris. Jadi kalau misal kalian kayak berpikiran atau mungkin kayak masih maju mundur, ragu buat masuk HI, yang punya pemikiran atau mungkin sugesti mau jadi anak HI itu harus bahasa Inggrisnya bagus ya. Nilai bahasa Inggrisnya harus 90 plus ya. Atau mungkin harus fasih banget bahasa Inggris ya. Itu salah banget karena kayak faktanya nggak semua anak HI atau mungkin lulusan HI itu fasih atau juga jago bahasa Inggris karena yang namanya kuliah itu juga termasuk salah satu proses belajar. Jadi di situ kita nggak melulu yang harus jago banget atau mungkin bisa banget gitu. Karena semua ada prosesnya gitu. Yang kedua adalah nggak semua lulusan HI jadi diplomat. Jujur, satu kalimat yang aku dapetin atau mungkin pernyataan dari orang-orang pas aku dulu bilang kalau aku masuk HI itu gini, Dinda sekarang lulus SNMPTN di apa gitu? Di HI. Oh, nanti pasti lulus jadi diplomat ya. Kayak hampir 99% orang-orang tuh kayak bilang, pasti nanti jadi diplomat ya gitu. Padahal tuh kayak nggak nggak harus gitu. Bahkan setelah masuk jurusan HI pun keinginanku untuk jadi seorang diplomat tuh kayak berapa persen aja gitu. Nggak harus jadi diplomat.
Terus yang ketiga adalah jurnal jadi makanan sehari-hari. Dimana kayak jurnal tuh kayak always uh, good nutrition buat anak-anak HI karena bener-bener kita tuh jarang kita tuh jarang banget buat ujian tulis atau mungkin tes tulis, lebih banyak paper. Jadi jurnal berita internasional atau juga nasional terkait hukum, politik, isu-isu sosial itu juga jadi makanan sehari-hari kita gitu. Terus kemudian kita masuk ke fun fact kuliah HI. Anyways teman-teman, kalau misal kecepatan ngomong bilang ya, gak apa-apa banget gitu. Iya Kak. Fun fact kuliah HI yang pertama adalah nyari nilai itu gampang banget. Kayak, why? Kenapa gampang banget? Seperti yang aku bilang tadi, sebagai anak HI, itu merupakan salah satu jurusan yang ujiannya atau mungkin UTS segala macam tugas itu kita jarang banget ada yang eh, tulis. Kita lebih banyak paper. Jadi kayak kita dikit-dikit buat paper, dikit-dikit buat resume gitu-gitu. Jadi untuk nilai sendiri gampang banget. Untuk nilai mungkin kayak tiap semester dapat IPK 4 tuh kayak ya udah sih hal lumrah banget buat anak HI. Karena emang asal kita aktif di kelas, ngerjain tugas yaitu paper tadi dan masuk secara kesepakatan atau mungkin kayak ada aturan kan setiap kayak misal komponen daftar hadir 75% harus hadir itu. Jadi gampang banget. Terus yang kedua adalah kuliah yang ngasah kemampuan public speaking. Jadi kalau mungkin teman-teman mau cari jurusan yang pengen nih ningkatin skill public speaking, karena kan sekarang penting banget ya skill public speaking yang kita tahu sendiri. Apa-apa kalau misal kita bisa public speaking tuh bakal jadi orang yang bisa diandalkan dalam segala situasi dan bakal keren banget gitu. Jadi ada beberapa jurusan yang emang buat ngasah public speaking dan HI adalah salah satunya. Karena emang dalam perkuliahan itu 99% Kak, kita selalu presentasi dalam setiap perkuliahan, mata kuliah masing-masing gitu. Terus yang ketiga adalah nggak wajib MUN atau magang di luar negeri. Jadi mungkin kayak kebayang nggak sih kalau misalnya jadi anak HI itu pasti mainnya tuh kayak MUN, Model United Nation gitu, yang kayak sidang PBB. Itu tuh sebenarnya enggak banget karena kayak terserah, nggak ada kewajiban ataupun keharusan kita sebagai mahasiswa HI atau mungkin lulusan HI itu wajib sekali atau mungkin satu kali lah minimal ikut MUN karena kayak nggak, itu bebas, dibebaskan aja. Dan buat magang di LN, kalau mungkin kalian pernah dengar ada beberapa kampus yang pasti kalau anak HI itu magangnya di Singapura paling dekat atau mungkin di Malaysia atau mungkin kayak kedutaan-kedutaan gitu. Itu enggak karena untuk magang sendiri kita dibebaskan juga gitu. Next. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian inti materi kita kali ini, yaitu hubungan internasional merupakan salah satu cabang ilmu yang luas karena mempelajari tentang hubungan antar negara, organisasi pemerintah, dan sebagainya. Jadi di sini kita belajar tentang hubungan antar negara, mulai dari dasarnya hingga terjalin suatu hubungan itu. Dan gak hanya negara, tapi juga ke perusahaan-perusahaan, karena nanti karirnya juga luas banget. Yang kedua adalah kita belajar peran organisasi pemerintah ataupun juga organisasi internasional. Seperti halnya kita belajar tentang ASEAN, PBB, kemudian organisasi organisasi lain yang menyangkut tentang hubungan internasional seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jurusan dengan semboyan belajar sedikit tentang banyak hal. Kenapa seperti itu? Karena kalau tuh kayak di HI yang kalau misal kalian mikir di HI itu belajar tentang kayak sejarah dunia atau mungkin tentang hubungan-hubungan diplomatik. Sebenarnya kita tuh belajar banyak hal. Aku dulu mikir pas awal aku mau masuk HI itu kayak ya udah sih palingan aku cuma butuh model belajar hukum sama belajar politik. Itu salah karena itu kayak luas banget. Kita juga belajar metodologi, kemudian ada teori, kemudian juga sosial budaya, ekonomi dan sebagainya yang akan dibahas di slide selanjutnya gitu. Yang ketiga adalah merupakan bagian dari cabang ilmu sosial dan hukum. Jadi seperti yang tadi bilang, kita belajar banyak hal yang tentunya juga masuk ke sosial dan hukum.
dan sosial dan hukum itu jadi kesatuan kalau di HI karena kita juga nantinya kalau misal jadi seorang diplomat atau mungkin profesi yang lain itu sangat dipertimbangkan untuk mencapai suatu keputusan seperti itu. Yang keempat adalah analisis dari banyak perspektif. Jadi kita tuh benar-benar dibuat open mind selama jadi anak HI, selama kuliah di HI. Kenapa? Karena tiap persoalan yang kita bahas itu pasti kayak disangkut pautin gak hanya dari segi perspektif A, tapi juga disangkut pautin dari banyak perspektif gitu. Next, sorry kalau misalnya ada suara lain. So di sini kita masuk ke belajar apa sih di jurusan hubungan internasional gitu. Yang pertama, ini aku ambil dasar-dasarnya aja. Nanti akan lebih luas lagi kalau misal kalian mau ada lihat modul aku di HI selama 8 semester bisa banget aku kirim nanti. Jadi yang pertama adalah kita belajar tentang sosial. Seperti yang aku tadi bilang, di semester awal itu kita belajar ilmu pengantar dari ilmu-ilmu dasar ini. Ilmu pengantarnya di awal semester satu adalah pengantar sosiologi. Kemudian yang kedua adalah budaya. Jadi kita juga harus mempelajari budaya dari negara lain. Karena kalau misalnya kita nantinya jadi eh, kedutaan besar atau juga menteri luar negeri atau mungkin staf menteri yang akan dikirim ke kedubes gitu, kita kan juga beda ya, beda culture gitu sama mereka. Jadi itu sih, kita juga perlu belajar tentang budaya. Kemudian yang ketiga adalah hukum. Di mana hukum ini lekat banget kayak tiap mata kuliah tuh kayak pasti disangkut pautin sama hukum. Apalagi kalau kita bahas isu-isu sosial atau mungkin isu-isu yang lagi trending kayak misal FS kemarin, Ferdy Sambo kemarin, terus isu-isu yang ada sangkut pautnya sama politik di Indonesia, itu juga pasti langsung disangkut pautin sama hukum. Jadi kayak mata kuliah yang lain tuh juga pasti hukum gitu. Terus yang ketiga adalah ekonomi. Kalau kalian yang keempat adalah ekonomi. Kalau misal kalian ngiranya jurusan hubungan internasional kita nggak bakal ketemu matematika, itu salah. Karena apa? Karena di semester satu kita ada pengantar ilmu ekonomi, dan itu kita bener-bener kayak ngitung. Aku juga dulu berekspektasi nggak bakal ketemu matematika lagi, karena emang udah capek gitu matematika. Di SMA, aku linjur anak IPA yang masuk ke HI, jadi kayak butuh yang soshum gitu. Tapi ternyata tetap ketemu ekonomi, tetap ketemu hitung-hitungan, tetap ketemu angka gitu. Dan di semester selanjutnya juga aku baca itu ada mata kuliah statistika. Jadi kayak bener-bener pasti ketemu angka. Terus yang kelima adalah komunikasi, di mana identiknya anak HI sebagai calon seseorang yang akan menjadi penghubung antar negara ataupun juga antar perorangan, antar perusahaan, kita pastinya juga belajar komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi ini penting banget dan jadi poin utama kita bisa menjual apa yang akan kita tawarkan gitu. Yang selanjutnya adalah politik. Yang seperti aku sebutkan tadi, hukum dan politik jadi anak HI itu kayak bener-bener jadi satu kesatuan. Jadi makanan sehari-hari, jadi pembahasan sehari-hari gitu. Bener-bener kayak isu dikit-dikit politik. Apalagi kak kalau misal tahun ini kan udah mulai rame nih pemilu, jadi kita tuh juga belajar masalah-masalah itu di mata kuliah dasar. Terus selanjutnya adalah diplomasi. Nah, diplomasi ini juga penting karena emang hubungan internasional yang kita pelajari diplomasi, hubungan antar negara, ataupun juga itu hubungan multinasional, hubungan internasional dan lainnya gitu. Yang sebenarnya adalah teori. Kita belajar tentang teori bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan dari apa yang akan kita bawakan, apa yang akan kita putuskan, apa yang akan kita rencanakan ke depannya. Dan ini akan meluas nantinya ketika kalian masuk ke semester-semester selanjutnya. Kayak dua udah belajar tentang eh, teori diplomasi, kemudian juga ada pengantar ilmu komunikasi, dan semester-semester selanjutnya juga bakal ketemu teori kawasan, teori internasional seperti itu. Next. Nah, untuk karir sendiri nih, karir untuk jurusan HI itu luas banget, bener-bener luas. Yang pertama adalah penerjemah. Jadi kalau misal kalian kepikiran kayak
kalau bisa jadi penerjemah tuh harus dari jurusan sasing ya, atau mungkin dari yang jurusan bahasa Inggris. Itu salah karena rata-rata temen aku itu udah ada yang mulai freelance atau juga part-time buat ambil penerjemah gitu, job desk penerjemah di salah satu platform. Terus yang kedua, itu kita bisa masuk ke polisi. Why kita bisa masuk ke Polri atau polisi? Karena yang pertama, di Polri itu ada yang namanya SIPSS, Seleksi Inspektur Perwira Sumber Sarjana. Itu ada di hubungan internasional, di list jurusan yang bisa masuk SIPSS. Jadi kalau misal teman-teman habis S1 kepikiran kayak gak mau jadi diplomat, gak mau jadi public relation, ataupun apapun, itu bisa larinya ke polisi. Atau mungkin kayak punya keinginan atau cita-cita yang masih tertunda di polisi, itu bisa dilanjutin dengan kuliah HI dulu, baru masuk ke polisi gitu. Dan itu nanti dapat gelarnya itu perwira sama kayak Akpol, dan cuma pendidikan 6 bulan, karena udah diganti selama kuliah 4 tahun itu gitu. Terus yang ketiga adalah public relation perusahaan. Kalau misal teman-teman kayak pernah kepikiran, kok ada ya kayak project collaboration antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, itu karena ada public relation di setiap perusahaan. Dengan kata gampangnya atau bahasa Indonesianya, kita sering nyebutnya tuh humas, hubungan masyarakat. Kalau di pemerintah juga ada, itu biasanya kalau di pemerintah adanya tuh dari tingkat kabupaten, dan itu biasanya lebih gampang disebut humas sih. Tapi kalau masuk ke perusahaan biasanya public relation gitu atau PR gitu. Yang keempat adalah konsultan internasional. Nah, di sini mulai tinggi karena udah masuk internasional, dan untuk konsultan ini sendiri itu udah umum banget dan perlu untuk teman-teman mungkin yang nantinya akan berhubungan internasional gitu, atau mungkin kayak perluasan perusahaan ke multilateral ataupun yang lainnya gitu. Terus yang kelima adalah diplomat, yang kata orang-orang kayak oh masuk HI jadi diplomat tadi ya gitu. Nah, ini juga jadi salah satu opsi meskipun nggak menutup kemungkinan itu banyak dari jurusan lain kayak sasing jadi eh, dominan atau juga mayoritas lain di profesi diplomat gitu. Yang keenam adalah duta besar atau juga mungkin staf kedutaan gitu, kedubes. Nah, seperti yang teman-teman tahu kan setiap negara yang udah kerja sama-sama kita itu kan juga pasti ada kedubes kan, kayak kedubes RI di Turki, kedubes RI di Malaysia dan lainnya. Jadi itu pasti ada. Dan itu untuk lowongan HI sendiri banyak karena emang prioritasnya di situ. Yang ketujuh adalah staf ahli. Seperti yang aku bilang, karena HI itu belajarnya luas banget dari hukum, politik, dan sebagainya. Nanti di semester akhir kita tuh dihadapkan dengan pilihan, yaitu milih satu isu yang akan kita angkat. Misalnya kayak di semester nanti nih, di semester akhir, aku fokusnya mau ke hukum internasional gitu. Jadi aku bisa jadi staf ahli tentang hukum internasional gitu. Kemudian yang ke-8 ada menteri. Menterinya ini bisa dalam ataupun juga luar negeri, tapi lebih banyak luar negeri karena ya kembali sendiri hubungan internasional. Jadi kita lebih fokus ke internasional. Tapi nggak menutup kemungkinan dan juga peluang menteri dalam negeri juga ada yang dari lulusan HI. Kalau teman-teman search mungkin kayak rata-rata menteri itu juga dari lulusan HI, baik dalam ataupun juga luar negeri gitu. Next. Oke, mungkin Oke. So, thank you. Buat teman-teman, aku ada closing statement mungkin kalau misal teman-teman ini nggak hanya dari jurusan HI ya, yang aku rasain aja sekedar sharing juga. Kalau menurut aku itu nggak ada istilah salah jurusan. Why gitu? Karena setelah aku ngerasain kuliah di 3 jurusan, aku tuh kayak ngerasa pertama masuk HI dulu kan, kayak jalur SNMPTN, aku ngerasa salah jurusan. Kayak ini nggak sesuai ekspektasiku, jauh banget dari ekspektasiku, dan apa ya motivasiku yang dulu buat masuk ke sini gitu. Terus aku iseng daftar kuliah lagi di UT yang kebetulan waktu itu buka, dan aku ngerasain jurusan hukum. Setelah aku ngerasain juga kayak di hukum ini juga nggak sesuai ekspektasiku loh, dan bahkan kayak kalau bisa dibilang jauh juga. Dan begitu pun juga psikologi. Nah, psikologi ini masuknya juga agak telat karena kalau di lain kan kita masuknya bukan berdasarkan bulan ya seperti di Indonesia, tapi berdasarkan musim. Jadi aku pilih musim yang baru-baru ini, musim gugur, itu sekitar bulan apa ya? 11-an. Dan biasanya juga pendaftaran dibuka bulan 11-an. Itu juga ngerasain kayak
psikologi tuh nggak belajar tentang semudah itu, tapi banyak banget gitu. Kalau misal kalian mikir jurusan-jurusan yang aku ikutin tadi nggak ada matematikanya itu salah, karena pasti ada matematikanya. Biologi juga ketemu di psikologi dan hukum juga lebih luas lagi gitu. Jadi menurutku istilah salah jurusan tuh nggak ada. Jadi buat teman-teman kalau misal nanti pas kuliah nih ngerasa ada di fase salah jurusan itu nikmatin aja. Karena kuliah bukan tentang kita yang salah jurusan tapi tentang kita yang bisa nerusin tekad kita buat kuliah, lanjutin kuliah kita. Thank you. Oke, makasih ya Kak. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawabnya buat teman-teman semua yang mau ditanyain silakan ya. Halo Kak, aku boleh nanya sama Kak Dinda. Iya, boleh. Eh, se- Sebelumnya, perkenalkan aku Dianza. Jadi, aku sebenarnya udah kuliah tahun ini. Aku mahasiswa hubungan internasional juga di Aban İzzet Baysal University Turki. Jadi, aku mau nanya ke Kak Dinda, apakah peluang aku sebagai nantinya lulusan dari luar negeri sama nggak besarnya sama mahasiswa alumni HI yang ada di dalam negeri gitu, yang ada di Indonesia. Karena yang aku dengar dari banyak pihak gitu katanya peluang kerja untuk alumni luar negeri di dalam negeri itu lebih kecil gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you Kak Dianza atas pertanyaannya. Ini setahu aku ya Kak, karena aku juga eh, join di global community aku bersama dengan kakak yang lain, ada juga di eh, Toronto. Menurut aku kalau untuk di dalam negeri sendiri, lulusan luar negeri emang agak sulit. Aku juga dulu lolos di eh, beberapa univ untuk jurusan hubungan internasional dan juga public relation. Dan aku juga mempertimbangkan waktu itu untuk S1-nya aku ambil di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Dan setelah aku pertimbangkan untuk jurusan hubungan internasional, aku lebih milih di dalam negeri karena emang kesempatan karirnya itu katanya emang itu lebih diprioritasinya dari dalam negeri. Karena kan kalau misalnya kita kuliah di luar negeri kan kita butuh penyetaraan dulu kan. Dan untuk uangnya juga lebih banyak di luar negeri gitu. Dan biasanya kembali lagi kalau misal mahasiswa luar negeri emang harus ke luar negeri untuk cari profesinya atau karirnya gitu agar lebih mudah. Karena kalau misal kita balik ke Indonesia itu emang agak kurang ya. Dan untuk jujur kalau untuk karir di HI sendiri di dalam negeri juga masih rebutan banget sama yang jurusan lain apalagi di jurusan apalagi yang di profesi diplomat gitu. Itu sih tahu aku dari teman-teman yang sharing gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Adinda sudah dijawab pertanyaannya. Oke, sama-sama. Ini ada nanya lagi Kak. Mungkin bahasanya bagaimana Kakak mengatur jadwal Kakak kalau berapa jurusan juga ya. Gimana cara ngatur Kakak untuk jadwal kuliahnya Kak? Oke, thank you atas pertanyaannya. Jadi untuk pengaturan timeline atau jadwal aku sendiri, yang pertama aku tuh ngatur KRS di kuliah regulerku itu untuk yang semester kemarin Senin sampai Kamis, itu pun Kamisnya cuma sampai pagi. Dan yang untuk semester sekarang aku juga sampai Kamis, Senin sampai Kamis aku fullin sampai sore. Terus Jumat Sabtu Minggu aku fokusin buat kuliah di kampus lain. Dan kebetulan kan kalau misal kita ambil kampus lain kayak UT, aku ambil yang SIPAS itu online, jadi tinggal ikut tuton aja online. Jadi masih fleksibel sih. Dan itu tutannya tuh kayak weekend atau mungkin sefleksibel kita. Jadi aku ngaturnya gitu. Dan untuk tugas-tugas sendiri, karena kebetulan aku ambil jurusan yang kayak linear banget di soskum, nggak terlalu keteteran, karena aku selalu atur jadwal, Senin sampai Rabu aku fokusin buat ngerjain tugas aku di HI, terus sisanya aku fokusin di jurusan yang lain gitu, atau kampus yang lain gitu. Tapi kalau untuk masalah keteteran atau enggaknya, jujur agak keteteran. Kalau misal kita waktu pas mau ujian-ujian itu, karena
untuk UT sama HI sendiri yang di UNES itu benar-benar tabrakan gitu, hampir tabrakan. Tapi kayak kita harus pintar-pintar nyusun to-do list itu sih, dan pintar-pintar ngelobi dosen juga gitu. Oke, makasih ya Kak atas jawabannya. Selanjutnya aku mau nanya sama Kakak. Untuk nanti, kan misalnya nanti Kakak lulus nih, untuk gelarnya itu bagaimana Kak? Iya, bisa diulang untuk yang kalimat terakhir. Untuk gelarnya gimana? Itu tuh maksudnya nama Kakak tuh langsung 3 gelar itu atau gimana? Nah, untuk gelar sendiri aku katanya kan maksimal 2 ya untuk yang gelar. Dan aku masih nggak tahu itu nantinya aku bakalan maksimal di tiga-tiganya atau mungkin ada yang ngambil cuti dulu karena eh, aku juga lagi aktif organisasi di ASEAN, SafeNet, ada juga yang lain. Dan aku ada program untuk kuliah lulus cepat di UNED 3 tahun lebih dikit. Jadi aku nggak tahu nanti ke depannya aku bakal lulus secara barengan atau enggak dan gelarnya seperti apa. Atau mungkin ada yang salah satunya cut off gitu. Tapi semoganya enggak karena tiga-tiganya beasiswa gitu. Makasih ya Kak. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau ditanyain nggak? Oke, dari Suta mungkin mau tanya silakan. Halo, selamat malam Kak Dinda. Selamat malam. Mau nanya Kak, Em, Kakak kan ikut organisasi banyak, kuliah juga 3. Nah, gimana sih cara Kakak buat Oke, thank you buat pertanyaan bagus banget. Dan sering banyak ditanyain juga sama teman-teman gitu. Apa motivasi aku tetap buat jalan semuanya? Aku punya prinsip di hidup aku, kalau hidup kita tuh harus balance gitu, semuanya. Dari SMA dulu atau juga dari SMP, aku tuh sering ikut lomba juga, yang mana waktu itu pernah di SMA down banget untuk di akademiku dan aku ngerasa kayak nyesel banget. Kalau misal kalian tahu nilai SNMPTN aku tuh sedikit kecil, cuma 84,6, hanya kebantu sertif aku aja 3 dan aku bisa lolos. Jadi untuk di kuliah ini yang motivasi aku adalah aku harus balance gitu. Apa yang aku udah ambil harus aku bertanggung jawabin. Yang awalnya aku nggak mau kuliah banyak-banyak, masuk KI adalah pengen ke polisi. Tapi karena ada tuntutan lain, ada peluang lain, yaitu gak mungkin juga aku berhenti di tengah jalan, nggak peduli tugas-tugasku ataupun juga organisasiku, karena aku punya tanggung jawab yang besar gitu. Dan ada yang aku bertanggung jawabin lainnya, yaitu beasiswa. Jadi nggak bisa lepas gitu aja gitu. Dan rahasianya selama ini juga nyusun to-do list sih. Jadi kita harus tahu prioritas dulu. Kalau misal tugas ini deadline-nya masih lama, ya udah ditunda dulu dan yang deadline-nya cepat itu dikerjain dulu gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak. Ini ada yang tanya lagi Kak. Untuk daftar kuliah di luar negeri caranya gimana ya Kak? Apakah harus kayak nulis esai? Nah, untuk kuliah di luar negeri itu ya itu kebanyakan kita butuh motivation letter, nggak harus ada TOEFL atau IELTS juga. Ada berapa univ juga yang nggak harus mengharuskan itu, banyak banget malah. Dan untuk opsinya itu kalian bisa ada 3. Yang pertama, ikut beasiswa yang dari pemerintah, yaitu LPDP. Yang kedua, atau juga yang lain. Yang kedua, itu kalian ikut dari yang program-program atau juga foundation lain. Kan sekarang banyak kayak Masagena dan lain-lain gitu. Itu mudah banget. Jadi kayak kalian tinggal ikut seleksi, terus nyetor nama ke mereka sama dokumen-dokumen. Nanti harus transkrip dulu. Nah, ini yang penting. Kita tuh harus butuh transkrip dokumen. Terus ada juga yang ketiga untuk pendaftaran itu kalian bisa mandiri, kalian bisa cek webnya mereka, terus kemudian daftar. Itu harus kirim-kirim dokumen yang tadi kayak transkrip, motivation letter, terus ada berapa univ juga yang harus ada exam gitu, ada tesnya dulu gitu sih.
emang gak wajib TOEFL atau IELTS, tapi kalau misal ada boleh jadi nilai plus gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Mungkin dari teman-teman semua, ada yang mau ditanya lagi nggak? Boleh diketik aja atau langsung ngomong. Oke Kak, ini ada yang nanya lagi. Maaf, bertanya Kak, berarti bisa kuliah 3 jurusan yang berbarengan? Bisa kok, bisa kok, bisa. Kalau misalkan tahu ada salah satu content creator di TikTok, dia itu bisa bahkan 4 jurusan. Atau mungkin juga ada yang lebih banyak lagi, ada yang orang punya gelar tuh panjang banget, dan itu bisa loh. Dan sebenarnya juga aku termotivasi dari itu. Aku juga sempat kayak mau nyerah gitu pas ngeliat tugas aku yang banyak, tapi setelah aku melihat mereka, aku kembali ke diri aku sendiri. Mereka bisa loh kuliah barengan, dan bahkan itu ada yang offline. Cutting aku itu ada yang double degree, yang pertama di UNED perpajakan, yang kedua itu di UIN Surabaya. Jurusan apa ya, aku lupa, ekonomi kalau nggak salah. Jadi itu bisa. Mereka tuh bisa loh double degree atau mungkin triple degree secara offline. Jadi, wah kita nggak bisa gitu. Bisa sih. Asal itu pintar-pintar bagi waktu dan pintar-pintar milik kampus. Kalau misal mau cari yang online bisa. Atau juga mungkin yang offline juga bisa. Ada kelas karyawan sekarang. Atau kalau di UT ada yang non-sipas gitu. Oke Kak, aku izin bertanya Kak. Untuk kakak tuh dapat informasinya tuh dapat dari mana? Dari kebanyakan misalnya kan kayak kampus-kampus gitu, informasi lomba atau kegiatan organisasi itu kakak biasanya dapat informasinya dari mana? Oke. eh, untuk ini untuk kamu apa? Untuk Mungkin apa? kayak lomba, mungkin beasiswa juga boleh di-share kan, siapa tahu di sini ada yang mau join. Oke, untuk lomba sendiri aku sering banget ikutan di IG. Jadi aku tahu informasinya di IG. Nggak semua olimpiade online yang kayak sekarang kan banyak ya, apa, lembaga-lembaga yang emang buat olimpiade online mengatasnamakan udah resmi karena udah punya nomor AHU gitu. Itu nggak semua resmi dan nggak semua terpercaya juga. Jadi harus pintar-pintar milih. Dan kalau misal aku ke lomba, aku lebih ikut yang dari universitas ataupun juga dari pemerintah Puspresnas kayak OSN gitu. Gitu. Dan untuk itu lomba akademik, untuk lomba non akademiknya aku juga cari di IG. Di lain itu juga aku karate, jadi dibantu sama itu sih. Terus kalau untuk beasiswa, aku juga cari di Instagram. Itu banyak banget kan, tinggal search aja pakai hashtag lomba SMA ataupun juga lomba jenjang apapun, besok pun juga sama, mau besok S1, besok kuliah, atau besok yang kayak gimana. Kita di Indonesia untuk S1 sendiri tuh banyak tuh, jangan daftar beasiswa yang kak syaratnya tuh harus ngefollow ABCD, harus harus screenshot ABCD, harus nge-share ke banyak grup gitu. Karena itu pasti yang pertama itu yang dilolosin itu orang dalam semua. Yang kedua itu yang kedua itu pasti cuma sedikit yang lolos kalaupun misal dari orang lain, dan kalian tuh harus lihat highlight mereka dulu. Thank you. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan minumnya. Oke, lanjut mungkin dari Kak Angelina.